Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kepada mahasiswa-mahasiswaku yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah kita berjumpa lagi pada mata kuliah agama, yang mana pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang tugas manusia terhadap diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita pahami bersama bahwa manusia itu adalah makhluk atau ciptaan Allah yang paling sempurna. Tentu menjadi makhluk ciptaan Allah yang sempurna ini, bagaimana upaya kita untuk selalu menjadi yang terbaik. Dimanapun kita berada, posisi apapun, profesi apapun, kita berupaya untuk menjadi orang yang terbaik. Oke, pada kesempatan hari ini berkaitan dengan tujuan atau tugas, maksud saya berkaitan dengan tugas manusia terhadap diri sendiri, tugas manusia terhadap orang lain, dan tugas manusia terhadap lingkungan. Yang pertama kita akan membahas tugas manusia terhadap diri sendiri. Paling tidak yang akan kita bahas ada 3 hal. Yang pertama adalah muraqabah, yang kedua muhasabah, dan yang ketiga adalah mujahadah. Muraqabah ini adalah keyakinan kita bahwa kita meyakini bahwa kita semua ini selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa hati kita selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbuatan kita juga selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang menjadi aktivitas kita semua diawasi, diketahui, dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka upaya muraqabah ini kita harus mampu menjadi manusia yang terbaik, baik itu ucapannya, perbuatannya, maupun hatinya. Kita harus menjadi yang terbaik, karena bagaimanapun kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, itu selalu diawasi, selalu diketahui, dan selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah muhasabah. Muhasabah ini bisa kita maknai introspeksi diri. Kalau kita bisa bermuhasabah, kita bisa berintrospeksi diri, maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang terbaik. Karena kalau orang tidak pernah bermuhasabah, orang tidak pernah introspeksi diri, bisa jadi apa yang diucapkan, apa yang dilakukan, apa yang diprasangkakan ini tidak bisa terkendali. Tetapi kalau kita mau mengevaluasi diri, kita mau introspeksi diri, maka insya Allah apa yang kita prasangkakan, apa yang kita ucapkan, dan apa yang kita lakukan lebih terarah dan terkendali. Kemudian yang ketiga adalah mujahadah.
Mujahadah ini maknanya adalah bekerja keras untuk meraih apa yang kita cita-citakan. Tentu sebagai manusia kita punya cita-cita yang terbaik. Ingin jadi orang yang sukses, ingin jadi orang yang bahagia, ingin jadi orang yang beruntung. Dan tentu ukurannya bukan hanya dunia. Kita harus memiliki cita-cita yang kuat. Baik di dunia maupun di akhirat kita menjadi orang yang bahagia, kita menjadi orang yang sukses, kita menjadi orang yang beruntung. Maka dengan bermujahadah, dengan ikhtiar yang maksimal, dengan kerja keras, maka harapannya kita akan menjadi orang yang bahagia, orang yang sukses, dan orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian yang berikutnya adalah tugas manusia terhadap orang lain. Karena bagaimanapun kita manusia sebagai makhluk sosial, maka kita tidak bisa hidup sendiri. Tentu kita perlu berinteraksi dengan orang lain. Maka bagaimana kita sebagai seorang manusia memiliki tugas terhadap orang lain. Paling tidak yang akan saya sampaikan di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah ta'awun. Ta'awun ini maknanya adalah saling tolong menolong. Karena tidak mungkin kita hidup di dunia tidak memerlukan pertolongan orang lain atau kita tidak menolong orang lain. Maka baik kita maupun orang lain harus saling tolong menolong antara pihak yang satu dengan pihak yang lain. Ini pun disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 2. Yang barangkali ayat ini sudah tidak asing bagi kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang maknanya lebih kurang, dan tolong menolonglah kamu sekalian dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Jadi agama sudah secara gamblang memberikan informasi kepada kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebaikan, tolong menolong dalam hal takwa, dan kita sangat dilarang tolong menolong dalam hal perbuatan dosa dan permusuhan. Anak-anakku sekalian, hadani Allah wa iyyakum. Kemudian tugas manusia terhadap orang lain yang kedua adalah amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu selalu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran, tentu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang elegan, cara-cara yang diajarkan oleh Islam. Ini juga tertera di dalam surat Al-Maidah ayat 104, bisa dilihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang maknanya wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'rufi, dan menyuruh kebaikan, menyuruh sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik dengan cara yang baik. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Wa ulaika humul muflihun. Maka kalau kita mampu menyeru kepada kebaikan, kita mampu amar ma'ruf nahi mungkar, kata Allah, wa ulaika humul muflihun, maka kita termasuk orang-orang yang
beruntung. Anak-anakku sekalian, rahimakumullah. Kemudian tugas manusia terhadap orang lain yang ketiga adalah menegakkan keadilan dalam masyarakat, atau biasa disebut ta'adul. Informasi ini juga bisa dilihat di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 135. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qisti syuhada'a lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu aula bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talbu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Yang maknanya lebih kurang, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang-orang yang benar. Jadilah kamu orang-orang yang benar-benar penegak keadilan. Saya ulangi lagi, hai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan. Menjadi saksi karena Allah, biarpun terhadap dirimu sendiri atau orang tua dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata, dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Wallahu a'lam. Ini menginformasikan kepada kita untuk betul-betul menjadi orang yang adil. Adil terhadap diri sendiri, adil terhadap orang tua, adil terhadap kerabat, adil terhadap orang lain. Kemudian yang keempat, tugas manusia terhadap orang lain yaitu tasamuh atau toleransi. Artinya kita menghargai pendapat orang lain, kita menghargai keputusan orang lain, kita menghargai keyakinan dan agama orang lain. Ini juga tertera di dalam Al-Quran surat Al-Kafirun ayat 6 yang masyhur bagi kita, lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Mendasari ayat ini, maka insya Allah ketika kita berinteraksi kepada orang lain yang mungkin beda mazhab, beda pemikiran, atau mungkin beda agama, kita saling memahami. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kemudian yang terakhir adalah tugas manusia terhadap lingkungan. Karena alam semesta ini sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala fasilitas yang luar biasa untuk umat manusia, maka bagaimana caranya kita berupaya untuk menjaga kelestarian alam. Artinya kita harus mampu menjaga alam ini supaya tidak rusak, atau paling tidak kita meminimalisir kerusakan-kerusakan di sekitar kita. Karena di dalam surat Ar-Rum ayat 41 sudah dijelaskan, dzaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah tampak kerusakan di daratan maupun di lautan, itu karena ulah tangan manusia. Maka sebagai makhluknya Allah yang paling sempurna,
sebagai manusia yang diberi amanah yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah kita manusia yang mampu memberikan kemanfaatan untuk lingkungan. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sebagai kesimpulan perkuliahan pada hari ini, tugas manusia terhadap diri sendiri, itu paling tidak yang kita bahas tadi ada 3. 1, muraqabah, yaitu kita meyakini kita selalu diawasi, diketahui dan diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah dengan muraqabah ini kita akan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, dan kita menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang negatif. Kemudian yang kedua adalah muhasabah, yaitu introspeksi diri, dan yang ketiga adalah mujahadah atau bekerja keras untuk meraih apa yang kita cita-citakan, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian tugas manusia terhadap orang lain, paling tidak ada 4 hal yang tadi kita sampaikan. Yang pertama ta'awun, saling tolong menolong. Yang kedua amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran, tentu dengan cara yang ma'ruf, cara yang baik. Kemudian yang ketiga menegakkan keadilan, ya, baik adil untuk diri sendiri, adil untuk orang tua, kerabat maupun masyarakat. Dan yang keempat adalah tasamuh atau toleran. Toleran kepada orang lain yang beda mazhab, beda pemikiran, atau mungkin bahkan beda agama. Dan yang terakhir, tugas manusia terhadap lingkungan adalah bagaimana kita selalu melestarikan lingkungan. Begitu yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.